Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitri Sabila. Here di sini saya akan menjelaskan tentang setiap rangkaian materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen saya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ingriani Herawung yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan semua materi-materi yang telah disampaikan. Baik, saya mulai pada materi yang pertama tentang sejarah kursus. Nah, awal pembinaan kursus di Indonesia sejak serah terima fungsi pembinaan kursus-kursus kejuruan atau keterampilan sebagai dilakukan sejak bulan April tahun 1976, yaitu program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah pelatihan kursus. Pelatihan sebagai konsep meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang berkembang sangat pesat, sasaran, didik, dan modern. Sejarah perkembangan pendidikan. Perkembangan zaman Nusantara memasuki suatu telah masa yang di dalamnya terjadi interaksi dengan bangsa Eropa. Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Selanjutnya saya masuk pada materi yang kedua. Perencanaan kursus. Nah, di sini nama kursus saya yaitu Circle You Study. Baik, kita masuk kepada pengertian kursus. Jadi sebelum kita masuk ke perencanaan kursus, kita mencari tahu dulu gitu, apa pengertian kursus. Nah, kursus secara umum adalah belajar tentang sesuatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang singkat. Nah, kursus juga punya undang-undang. Kepada lembaga kursus dan pelatihan dilakukan satu pola penjaminan mutu yang mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Jadi, evaluasi dan akreditasi dilakukan terhadap satuan pendidikannya, dalam hal ini adalah lembaga kursus dan pelatihannya. Untuk sertifikasi dilakukan kepada SDM-nya, meliputi pengelola, pendidik, dan peserta didiknya. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah berupa evaluasi kerja, akreditasi untuk mengukur kelayakan yang dilakukan oleh BAN PNF, dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang dibentuk oleh asosiasi profesi dan ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan kursus. Jadi perencanaan kursus yang akan saya paparkan sini ada 3 gitu. Yang pertama, terwujudnya. Nama kursus saya Circle You Study. Terwujudnya Circle You Study sebagai lembaga kursus dan pelatihan bahasa Inggris non-profesional dan pelatihan bahasa Inggris non-formal yang profesional. Yang kedua, terwujudnya lembaga pendidikan ini ditujukan untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan mampu menghasilkan lulusan yang berkompetensi dalam keterampilan bahasa Inggris secara mahir dan profesional dan memenuhi standar pasar kerja nasional dan internasional. Dan yang ketiga, menjadikan kursus saya yaitu Circle You Study sebagai lembaga yang aktif menjalin kerjasama produktif dengan lembaga mitra dan selalu berinovasi pada kemajuan manajemen dan sistem pendidikan yang berstandar internasional. Visi dan misi. Jadi visinya itu yaitu unggul dalam pendidikan. Jadi visi saya mendirikan suatu kursus itu supaya unggul dalam pendidikan dan keterampilan berbahasa, profesional dalam pengajaran dan pengelolaan lembaga, berprestasi dan kompeten sesuai standar nasional dan internasional. Nah, selanjutnya misi saya mendirikan suatu kursus yaitu membekali peserta didik
peserta pendidikan dan keterampilan berbahasa Inggris dari tingkat dasar sampai mahir secara intensif dan efektif. Dan yang kedua, membentuk generasi bangsa yang kompeten dan profesional. Dan yang ketiga, membangun sistem manajemen, lembaga, infrastruktur, dan kurikulum pengajaran yang profesional. Dan yang keempat, menjalin kemitraan lokal, regional, nasional, dan internasional secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, berkontribusi dalam meningkatkan standar kualitas pembangunan nasional untuk Indonesia maju. Silabus atau media pembelajaran. Nah, silabus atau media pembelajaran. Di sini, silabus media pembelajaran yang saya tunjukkan yaitu untuk di dalam paper saya untuk level 1 dan 2. Nah, untuk materinya, materi untuk level 1 dan 2 saya pakai cause and effect, itu materi pertama, dan yang kedua asking and offering help gitu. Dan di silabus saya atau RPP saya mengalokasikan waktunya jadi 2 kali 40 menit. 2 kali 40 menit itu sama dengan 90 menit untuk 2 kali pertemuan. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan itu yaitu papan tulis. Kadang saya menggunakan papan tulis, kadang saya menggunakan PowerPoint, kadang saya menggunakan video pembelajaran, kadang saya menyuruh mereka untuk menonton YouTube. Gitu. YouTube tentu mengenai pembelajaran. Selanjutnya, proses surat perizinan dan pembangunan. Jadi, sebelum membangun atau merenovasi rumah, bangunan gitu, Anda harus sebagai pemilik dari bangunan itu wajib mengurus izin mendirikan bangunan. IMB atau disingkat IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan. Jadi, IMB diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, tujuan IMB adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai peruntukan tanah. Jadi, tujuan IMB adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, dan sesuai dengan peruntukan tanah, gitu. Baik, proses surat perizinan pembangunan. Jadi, mengurus IMB bangunan baru ada syarat-syarat yang harus disiapkan. Yang pertama, syarat administrasi. Jadi apa-apa saja sih syarat-syarat administrasi? Yang pertama, formulir permohonan izin IA untuk IMB rumah tinggal yang sudah diisi dan ditandatangani di atas materai 6.000. Jadi yang kedua, fotokopi bukti kepemilikan tanah. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk. Dan yang keempat, gambar konstruksi bangunan minimal 7 set terdiri dari denah, tampak muka, samping, belakang, dan rencana utilitas. Yang kelima, surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang ditembuskan kepada pengurus rukun tetangga dan rukun warga. Dilampiri surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak. Jadi ini khusus untuk bangunan posisi berhimpit dengan batas persil. Yang keenam, bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan terbaru. Yang ketujuh, surat perjanjian penggunaan lahan jika tanah bukan milik pemohon IMB. Dan yang kedelapan, formulir permohonan yang telah dilegalisir pihak kelurahan dan kecamatan tempat bangunan akan didirikan. Dan yang ke-9, dilampiri surat perintah kerja apabila pembangunan dikerjakan dengan sistem borongan. Dan yang terakhir, data hasil penyelidikan tanah bagian diisyaratkan. Nah, yang kedua, syarat teknis. Syarat teknis terdiri dari A. Gambar rencana arsitektur dan gambar rencana struktur. Nah, gambar rencana arsitektur ini apa? Gambar denah, tampak, potongan, dan detail bangunan. Dan yang gambar rencana struktur itu terdiri dari pondasi, kolom, balok, lantai, dan atap.
Nah, yang kedua, B. Rekomendasi teknis IPPL dan CTPAN. C. Perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga ahli bersertifikasi untuk bangunan di atas 2 lantai atau bangunan konstruksi beton yang memiliki bentang dari 10 meter. Dan D. Gambar bangunan terdahulu jika bermaksud mengubah bentuk atau memperluas bangunan. Nah, jika semua dokumen sudah disebutkan tadi sudah terisi dengan baik dan sudah dilengkapi dengan baik, maka kita bisa langsung mendatangi kantor Badan Pelayanan Terpadu 1 Pintu BTSP di masing-masing wilayah gitu. Jadi lama waktu yang diperlukan untuk mengurus pembuatan IMB berkisar antara 20 sampai 21 hari. Jika bangunan yang hendak dibangun berukuran di bawah 500 persegi, maka pengurusnya bisa langsung ke loket pelayanan terpadu 1 Pintu di kecamatan tersebut. Dan sekitar 1 minggu kemudian akan datang petugas pengukur tanah sekaligus membuat gambar denah rumah Anda. Baik, setelah itu gambar denah yang Anda sudah berupa blueprint akan dijadikan dasar untuk pembuatan IMB. Nah, biaya mengurus IMB. Jadi, saat mengurus IMB itu, kita juga punya biaya-biaya tertentu. Nah, biaya mengurus IMB itu ada rumusnya, yaitu tarif dasar masing-masing daerah dikalikan indeks fungsi, indeks lokasi, indeks konstruksi, dan terakhir dikalikan luas bangunan. Jadi contohnya begini. Sebagai gambaran, tarif dasar pembuatan IMB saat ini minimal sekitar 2.500 per meter persegi untuk bangunan pagar pembatas hingga 750.000 per meter persegi lebih untuk konstruksi seperti menara gitu. Promosi kursus. Nah, promosi kursus yang saya lakukan yaitu membuat selembaran pamflet yang dibagikan kepada setiap orang. Ini contoh pamfletnya gitu. Jadi pamfletnya itu berupa pengertian tentang mencari tahu tentang apa itu circle study kursus gitu. Apa sih yang ada di dalam kursus saya gitu. Jadi terus yang kedua keunggulan-keunggulan yang bisa saya tampilkan di kursus saya, dan yang ketiga detail programnya saya. Jadi saya paparkan program saya itu seperti apa, dan di pamfletnya itu saya paparkan juga alamat, nomor telepon, email. Seperti itu. Kurikulum manajemen dan tentor manajemen. Oke, langsung saja saya masuk ke slide pertama. Slide pertama berisi tentang definisi kurikulum manajemen. Salah satu pendapat menjelaskan bahwa manajemen kurikulum khususnya merupakan substansi manajemen yang utama di suatu lembaga. Nah, prinsip dasar manajemen kurikulum ini berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk terus menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Selanjutnya, manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum itu adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya, kurikulum manajemen, model kurikulum manajemen. Nah, ada 4 di sini yang saya akan kemukakan. Pertama, 4 model kurikulum ini merupakan model manajemen perencanaan kurikulum makro. Maksudnya kenapa kurikulum tingkat makro itu menempatkan sebagai yang pembuat kurikulum itu di suatu lembaga. Jadi lembaga suatu kursus itu yang membuat kurikulum itu sehingga dikatakan sebagai kurikulum makro. Nah, apa saja model kurikulum manajemen perencanaan makro ini? Yang pertama, model perencanaan rasional deduktif, rasional Taylor. Jadi model ini menitik beratkan logika dan bertitik tolak pada goals and
objektif tapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model ini cocok untuk sistem pendidikan yang sentralistik, di mana kurikulum dianggap sebagai alat mengembangkan bidang sosial ekonomi. Nah, yang kedua, the rational interactive mode. Model ini memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan atas perbedaan pendapat yang tidak mengikuti aturan logik. Model ini sering disebut model situasional karena asumsi rasionalitasnya menekankan pada respon fleksibilitas kurikulum yang tidak memuaskan. Hal ini merupakan refleksi suatu keyakinan ideologis masyarakat demokrasi atau pengembangan kurikulum berbasis suatu lembaga kursus. Nah, yang ketiga, the disciplinous model. Perencanaan ini menitikberatkan pada guru-guru untuk merancang sendiri kurikulum berdasar standar sistemik tentang relevansi pengetahuan filosofis, sosiologi, dan psikologi. Nah, yang terakhir, non-planning model. Non-planning model adalah suatu model berdasarkan pertimbangan intuitif guru dalam suatu kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual. Yang kedua, model kurikulum manajemen. Yang kedua ini merupakan model perencanaan model kurikulum mikro. Mengapa dikatakan mikro? Karena yang bertindak membuat kurikulum di sini ini yaitu tutor atau guru atau mentor yang akan mengajar di dalam suatu kelas. Nah, saya akan bahas yang pertama, model Meagher dan Beach. Model perencanaan pelajaran ini pada dasarnya mencakup 3 langkah. Yang pertama, menentukan dan menguraikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan pelajaran sedemikian rupa untuk mempertemukan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, memperbaiki proses sampai diperoleh hasil maksimal. Menurut model ini, mata pelajaran yang ditampilkan dalam pengajaran diharapkan dapat menopang atau merealisasikan tujuan pengajaran jabatan, yaitu untuk menjadikan anak didik mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan memuaskan dan mampu memperbaiki keterampilan melalui latihan atau praktik lebih lanjut. Yang kedua, model prosedur dan pengembangan sistem instruksional. Nah, sistem instruksional dalam pengajaran adalah suatu kesatuan yang terorganisir atas sejumlah komponen yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai suatu sistem, pengajaran mengandung sejumlah komponen antara lain materi, metode, alat, dan evaluasi yang semuanya berorientasi untuk mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum di suatu lembaga. Yang pertama, ini adalah fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Fungsi yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya ini yang dimaksud di sini yaitu pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum, dan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Nah, yang kedua, B, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan yang ketiga, C, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Dan yang keempat, D, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu. Yang kelima, E, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang keenam, F, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum yang dikelola secara profesional dan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar.
Macam-macam kurikulum manajemen. Di sini ada 4 macam proses pelaksanaan kurikulum manajemen. Nah, diantaranya yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi kurikulum. Sistem kurikulum manajemen. Sistem kurikulum ini saya memakai kurikulum 2013 yang ditetapkan saat ini oleh pemerintah gitu. Pada kurikulum 2013 terdapat tiga mode pembelajaran yang menjadi andalan yang bisa mendukung aktivitas belajar. Nah, ini didasari pada Permen Kemendikbud nomor 103 tahun 2014 yang memiliki visi misi agar siswa berkembang dan mempunyai karakter saintifik, rasa ingin tahu, dan perilaku sosial. 3 model yang menjadi andalan pada kurikulum 2013 adalah model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah problem based learning, dan yang ketiga, model pembelajaran penemuan discovery learning. Baik, saya akan bahas yang pertama, problem based learning adalah metode pengajaran yang mencirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Model pembelajar problem based learning adalah kurikulum Nah, pada tahap ini guru harus menjelaskan aktivitas pembelajaran dan yang dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan utama pembelajaran. Dan yang terakhir, project based learning. Model project based learning yaitu adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya, pengertian tentor. Tentor dalam pengertiannya sama halnya dengan guru karena tentor hanya sebutan seorang guru di lembaga bimbingan belajar. Nah, yang kedua, kriteria untuk bisa menjadi mentor. Bagaimana kriteria gitu? Yang pertama, harus dapat mengapresiasi suatu perbedaan, baik perbedaan visi maupun misinya, termasuk dapat menerima bakat dan kemampuan yang berbeda dan unik dari mentenya. Mentenya ini maksudnya orang yang diajarnya gitu, peserta didiknya. Dan yang kedua, bersikap terbuka. Responsif, menjadi pendengar yang baik dan mendapat mengembangkan keahliannya adalah sifat-sifat yang menguntungkan bagi seorang mentor gitu. Keterampilan yang harus dimiliki seorang mentor. Yang pertama, keterampilan yang pertama yang harus dimiliki seorang mentor adalah katalisator. Jadi seorang mentor harus dapat bisa meyakinkan mentenya akan pentingnya perubahan menuju yang lebih baik. Keterampilan yang kedua sebagai mentor harus bisa sebagai mediator untuk bisa membantu melancarkan proses perubahan para mentenya. Yang ketiga, headhunter. Jadi para mentor harus bisa mampu membentuk mentor-mentor yang baru. Dan yang keempat, pemberi solusi. Seorang mentor harus bisa memberikan solusi kepada mentenya. Dan yang terakhir, pathfinder. Seorang mentor harus mampu menunjukkan jalan yang baik untuk masa depan mentenya. Perekrutan mentor. Perekrutan mentor didasari dari ke-8
kedelapan jenis kriteria ini. Yang pertama, perekrutan mentor itu harus dilihat dari keahliannya gitu. Dan yang kedua, harus dilihat dari pengalaman, seberapa banyak pengalaman yang dia punya. Dan yang ketiga, usia. Usia ditentukan dalam proses seleksi karena biasanya perusahaan akan mencari usia muda yang lebih fresh ketimbang usia lanjut yang tenaganya relatif terbatas. D. Jenis kelamin. Jenis kelamin sering pula diperhatikan terlebih dahulu untuk jabatan tertentu. Pendidikan. Jadi kualifikasi pelamar itu sangat penting ketika ingin melamar atau memasukkan lamaran untuk menjadi suatu mentor gitu. G. Penampilan fisik. Penampilan fisik ini merupakan kualifikasi tambahan namun dipertimbangkan dalam jabatan tertentu. H. Itu bakat. Bakat atau attitude seorang calon pelamar turut pula memegang kunci sukses dalam proses seleksi. I. Temperamen. Sifat temperamen adalah bawaan seseorang yang berhubungan langsung dengan emosi seseorang. Jadi ketika kita merekrut seorang mentor gitu, kita harus bisa tahu temperamennya itu seperti apa agar kita mampu dalam mengkondisikan mentor tersebut. Yang terakhir, karakter. Jadi kita ketika merekrut suatu mentor, kita harus bisa tahu gitu karakternya itu seperti apa. Jadi dapat sama seperti tadi, kita dapat bisa kita bisa tahu gitu agar proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya, evaluasi kinerja mentor. Jadi evaluasi kinerja mentor dilakukan untuk melihat keberhasilan seorang mentor dalam mengajar dan juga perlu kita lihat bahwa bagaimana kinerja mentor dalam proses belajar mengajar. Nah, evaluasi kinerja mentor ada beberapa syarat-syarat ketika kita ingin mengevaluasi kinerja para mentor gitu. Yang pertama, tutor mentor itu memulai pembelajaran dengan efektif. Jadi evaluasi yang dimaksud sini yaitu apakah seorang tutor itu memulai pembelajarannya dengan efektif gitu. Apakah pembelajaran yang dilakukan efektif atau tidak. Nah, yang kedua, tutor menguasai materi pembelajaran. Jadi ketika kita mengevaluasi, kita harus bisa mengetahui seberapa jauh dia menguasai materi pembelajaran agar anak-anak yang dia ajar bisa materi yang diajarkan bisa tersampaikan dengan baik kepada anak yang diajarnya. Nah, C, tutor menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran yang efektif gitu. Jadi kita harus bisa mencari tahu, harus bisa ketika kita mengevaluasi, kita harus bisa mencari tahu seorang tutor ini menerapkan pendekatan atau strategi seperti apa gitu agar pembelajaran yang mereka lakukan dapat terlaksana dengan baik atau efektif. Tutor memicu atau memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi ketika mengevaluasi kerja gitu, kita harus tahu tutor itu bisa tidak memicu atau memelihara keterlibatan siswa. Jadi bukan hanya tutor yang ngomong-ngomong di depan, tapi para siswa atau para seseorang yang sedang belajar atau kursus gitu dapat mampu terlibat dalam pembelajaran tersebut. F, tutor menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran gitu. Jadi saat mengevaluasi kita harus tahu tutor ini bisa tidak gitu. Tutor ini mampu tidak melakukan pembelajaran menggunakan bahasa yang baik dan benar atau bahasa yang tepat dalam pembelajaran. Karena kalau misalkan dia tidak melakukan bahasa yang baik dan benar gitu, maka materi yang dia sampaikan pasti akan sulit tersampaikan. G, tutor mengakhiri pembelajaran dengan efektif. Jadi evaluasi kinerja
yang terakhir yaitu tutor mengakhiri pembelajaran dengan efektif. Jadi kita mencari tahu bagaimana tutor itu mengakhiri pembelajaran dengan efektif, apakah baikkah, itu tidakkah, begitu, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all from me and thank you.